Ramadan adalah bulan suci yang selalu ditunggu-tunggu umat muslim di Indonesia. Tapi kenapa ya tiap tahun selalu aja ada perbedaan dalam menentukan awal puasa? Ada yang ikut sidang isbat pemerintah, ada yang pakai metode hisab, dan ada juga yang nunggu hasil ruqyat di berbagai daerah. Kenapa nggak bareng aja di satu tanggal? Tapi secara historis, perbedaan ini bukan hal baru. Bahkan sejak zaman kerajaan Islam di Nusantara, setiap kerajaan punya cara menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah yang beda-beda. Yang menarik, waktu zaman kolonial Belanda, mereka malah mengakomodasi perbedaan ini jadi hari libur nasional. Kok bisa ya? Kita kupas sejarahnya setelah ini. Penentuan awal puasa di era kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh dan Kesultanan Demak ditentukan oleh Dewan Khusus. Dewan ini sengaja dibentuk oleh Kesultanan untuk mengurus perhitungan bulan-bulan dalam kalender Hijriah. Dewan ini terdiri dari tokoh ulama, ahli perhitungan, astronomi, dan pengamat hilal. Meski begitu, Dewan ini statusnya tidak tetap, tergantung pada kehendak raja atau sultan sebagai kepala pemerintahan. Contohnya ada di Kesultanan Demak waktu zaman Sultan Trenggono 1521 sampai 1546. Saat itu terdapat perbedaan pendapat mengenai penentuan awal bulan puasa. Kesultanan Demak memiliki dua sunan yang meyakini dua metode berbeda, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Tapi sayang banget, belum ada yang bisa mastiin metode apa yang dipakai kedua wali pada masa itu. Walaupun terdapat perbedaan pendapat, keputusan akhir tetap ada di tangan sultan. Jadi pengumuman penetapan awal puasa sesuai dengan keputusan sultan dan diberitakan lewat tabuhan beduk di Masjid Agung. Saat itu Sultan Trenggono memilih untuk mengikuti metode Sunan Kalijaga, tapi hal ini malah jadi salah satu alasan yang mendorong Sunan Kudus meninggalkan kerajaan Demak. Beda cerita kalau di Kesultanan Aceh. Sultan Iskandar Muda sebagai pemimpin Aceh pada saat itu lebih mengandalkan metode hisab sebagai penentu awal Ramadan. Ini terjadi bukan tanpa sebab. Kesultanan Aceh memiliki tradisi menyambut Ramadan yang disebut sebagai Meugang. Tradisi ini dilakukan dengan menyembelih hewan ternak untuk dibagikan kepada rakyat dan biasanya dilaksanakan 2-3 hari sebelum Ramadan dimulai. Jadi kalau pakai metode ruqyat, tradisi menyambut Ramadan ini tidak bisa terlaksana karena harus menunggu hilal 1 hari sebelum Ramadan. Karena hal ini juga metode ruqyat jadi kurang pas dipakai di Aceh. Metode ruqyat sendiri baru mulai diterima di Aceh setelah abad ke-19 karena dinilai lebih akurat. Ketika Belanda masuk ke Nusantara, awalnya mereka cuek soal urusan agama Islam dan cenderung sinis karena ketidaktahuan mereka terhadap agama Islam. Tapi setelah Snuk Hurgronje jadi penasihat urusan pribumi, pemerintah kolonial mulai memperhatikan umat Islam, bahkan mengurusi kegiatan peribadatan umat Islam, termasuk dalam penentuan awal Ramadan dan Lebaran. Tapi siapa sebenarnya Snauk Hurgronje? Kok bisa sih pemerintah kolonial tiba-tiba peduli sama umat Islam? Jadi gini, Snauk Hurgronje adalah seorang peneliti Belanda yang mendalami Islam secara serius, bahkan sampai menyamar sebagai seorang muslim di Aceh dan sempat tinggal di Mekkah beberapa tahun. Karena pengetahuannya yang mendalam, pemerintah kolonial Belanda akhirnya mempercayakan urusan agama Islam di Hindia Belanda kepadanya. Menurut catatan Snuk tentang Ramadan dan Lebaran di Nusantara, ada 2 metode utama yang digunakan masyarakat, yaitu hisab yang pakai perhitungan astronomi dan ruqyat yang melihat hilal langsung dengan mata telanjang. Karena hasil penentuannya sering berbeda, pemerintah kolonial akhirnya memutuskan untuk memberikan 2 hari libur Lebaran buat masyarakat. Ternyata bisa kepikiran gitu juga ya. Karena Belanda pada saat itu mengendalikan pemerintahan di Nusantara, mereka akhirnya membentuk lembaga resmi bernama Perhimpunan Penghulu yang bertugas menghitung dan menentukan kapan awal Ramadan sampai Lebaran. Nah, perlu diketahui nih kalau penghulu di era ini berbeda dengan yang kita tahu sekarang. Dulu, penghulu nggak cuma mengurusi pernikahan, tapi mengurusi banyak persoalan agama, termasuk penasihat hukum, hakim pengadilan agama, hingga penentuan Ramadan ini.
Nah, waktu menentukan awal Ramadan, penghulu ini bekerja sama dengan saksi ruqyat untuk memantau hilal dari titik-titik tertentu di setiap residen. Mereka enggak dipilih sembarangan. Mereka harus punya pengetahuan khusus, terutama dalam ilmu astronomi atau ilmu falak. Di Batavia misalnya, pengamatan hilal dilakukan oleh tim penghulu di daerah Basmol, sekarang daerah Kembangan, Jakarta Barat. Mereka sudah dibekali dengan ilmu falak dari kitab astronomi karya Guru Mansur, Jembatan 5, yang saat itu jadi salah satu rujukan santri-santri Nusantara. Prosedurnya mirip nih dengan yang sekarang. Kalau hilal terlihat, saksi akan melaporkannya ke penghulu. Dari penghulu kemudian meneruskan laporan ke pemerintah kolonial. Lalu karena belum ada alat untuk menyiarkan keputusan secara langsung, pemerintah mengumumkannya melalui tembakan meriam atau tabuhan beduk. Nah, biasanya rakyat juga ikut menyebarkan informasi penetapan ini ke daerah lainnya melalui alat-alat yang mengeluarkan suara keras seperti beduk, kentungan, hingga mercon. Tapi kalau hilal ternyata nggak kelihatan, bulan Syaban otomatis digenapkan jadi 30 hari. Persis kayak zaman sekarang, kan? Di balik perbedaan penentuan awal puasa, ada salah satu contoh unik yang akhirnya jadi tradisi. Tradisi ini namanya dugderan yang berkembang di Semarang. Masyarakat Semarang dulu sering beda pendapat soal kapan mulai puasa, jadi mereka butuh solusi untuk penetapannya. Akhirnya, tahun 1881, Kanjeng Bupati Raden Mas Tumenggung Aryo Purboningrat bikin aturan soal penentuan awal puasa. Awal puasa di Semarang diumumkan setelah beduk Masjid Agung dan meriam di halaman kabupaten dibunyikan 3 kali. Sejak saat itu, dugderan jadi tradisi tahunan yang meriah di Semarang. Nama dugderan sendiri diambil dari suara beduk, duk-duk, dan bunyi meriam der. Tradisi ini nggak cuma buat pengumuman awal puasa, tapi juga jadi festival rakyat yang meriah, lengkap dengan pasar malam, karnaval, dan maskot khas bernama Warak Ngendok, binatang fiktif yang melambangkan keberagaman budaya Semarang. Selain urusan penetapan awal puasa, pemerintah kolonial juga mengatur beberapa aspek lain dari Ramadan. Misalnya di tahun 1900-an, ketika pendidikan modern sudah mulai berkembang, pemerintah menerapkan libur sekolah selama bulan Ramadan supaya anak-anak muslim bisa fokus ibadah di lingkungannya. Tapi jangan salah, walaupun Belanda kelihatan ngasih keleluasaan, mereka tetap mengawasi umat Islam dengan ketat. Mereka takut Islam bukan cuma jadi ajaran spiritual, tapi juga alat perlawanan terhadap kolonialisme. Apalagi setelah pan-islamisme mulai berkembang di Timur Tengah pada akhir 1800-an. Makanya aktivitas keagamaan termasuk haji dan perayaan hari besar Islam dipantau ketat biar nggak berubah jadi gerakan sosial dan politik yang bisa mengganggu stabilitas pemerintah kolonial. Dari sejarah ini kita bisa lihat kalau perbedaan dalam menentukan awal puasa itu udah ada dari dulu. Bahkan pemerintah kolonial aja sampai bikin kebijakan khusus buat mengakomodasi perbedaan ini. Jadi kalau tahun ini masih ada perbedaan, nggak usah kaget atau ribut soal siapa yang benar atau salah. Yang penting kita tetap saling menghormati dan beribadah dengan khusyuk. Jadi begitulah sejarahnya. Kalau kalian tim ruqyat atau tim hisab, tulis pendapat kalian di kolom komentar.